UEFA Conference League, awal baru era kejayaan Chelsea. Enzo Maresca menyatakan kebahagiaannya setelah timnya berhasil menjuarai UEFA Conference League. Pelatih asal Italia itu menyampaikan harapannya agar trofi ini menjadi awal dari fase baru penuh kesuksesan bagi The Blues. Maresca tampak tak bisa menyembunyikan rasa puasnya atas prestasi tersebut. Semoga ini menjadi permulaan dari banyak pencapaian besar yang akan kami raih di masa depan, ujar Maresca melalui situs resmi klub. Ia menyoroti bahwa skuad Chelsea saat ini sebagian besar dihuni oleh pemain-pemain muda penuh potensi. Menurutnya, keberhasilan menjuarai Conference League merupakan pijakan penting untuk menanamkan mentalitas sebagai pemenang. Untuk membentuk jiwa juara, tim harus terbiasa memenangkan pertandingan dan mengangkat trofi, tegas Maresca. Keberhasilan yang kami raih malam ini akan menjadi fondasi untuk berkembang menjadi tim yang lebih tangguh ke depannya. Pelatih berusia 44 tahun itu mengakui bahwa merancang tim dengan karakter juara bukanlah proses yang mudah, terlebih lagi dengan mayoritas skuad Chelsea yang masih sangat muda. Saya benar-benar bangga dengan apa yang sudah kami capai sejauh ini, ucap Maresca. Kami harus tetap menjaga konsistensi sepanjang musim, melalui lebih dari 38 pertandingan, bersama skuad termuda dalam sejarah Premier League. Itu adalah pencapaian yang patut dibanggakan, lanjutnya. Meski baru saja menikmati momen manis kemenangan, Chelsea tak punya banyak waktu untuk beristirahat. The Blues kini harus segera bersiap untuk ajang besar berikutnya. Tim asal London Barat itu akan bertolak ke Amerika Serikat untuk ambil bagian dalam ajang Piala Dunia antar klub. Laga pertama mereka dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni mendatang melawan Lyon. Comeback lawan Real Betis, Chelsea tunjukkan DNA juara. Cole Palmer tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya usai timnya menaklukkan Real Betis dalam partai final UEFA Conference League. Pemain muda andalan Chelsea itu menyebut kemenangan dramatis tersebut sebagai bukti nyata bahwa The Blues memiliki mentalitas juara yang kuat. Palmer, yang tampil impresif sepanjang kompetisi, mengungkapkan kebanggaannya terhadap pencapaian tim. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini menunjukkan betapa kuat karakter yang dimiliki oleh skuad muda Chelsea. Dalam sesi wawancara setelah pertandingan, Palmer dengan penuh semangat membagikan kegembiraannya atas hasil luar biasa ini. Ia menjelaskan bagaimana timnya mampu bangkit di paruh kedua pertandingan setelah penampilan yang kurang meyakinkan di babak pertama. Kemenangan ini sungguh spesial, baik untuk para pemain maupun para pendukung. Di babak kedua, kami bermain dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dan memperlihatkan kualitas sejati kami, kata Palmer dengan wajah penuh senyum. Palmer mengakui bahwa membalikan keadaan di laga final bukanlah hal yang mudah. Tekanan psikologi sebagai tim unggulan sempat mempersulit Chelsea untuk tampil lepas di awal pertandingan. Namun, pemain berusia 22 tahun itu merasa bangga dengan bagaimana timnya merespons tekanan tersebut dan mampu bangkit dari situasi tertinggal. Kami berhasil menunjukkan bahwa kami bisa tampil baik di situasi sulit dan tetap meraih kemenangan. Meskipun sempat tertinggal, kami membuktikan bahwa kami punya karakter sebagai tim juara lewat comeback seperti ini, ujar Palmer dengan nada tegas. Kemenangan ini mencetak sejarah baru bagi Chelsea. Klub asal London tersebut kini resmi menjadi tim pertama di Eropa yang berhasil meraih trofi Liga Champions, Liga Eropa, dan UEFA Conference League. Prestasi gemilang ini semakin memperkuat posisi Chelsea sebagai salah satu kekuatan utama dalam sepak bola Eropa. Trofi perdana Chelsea di era Maresca, awal dari rangkaian kesuksesan. Pelatih asal Italia itu menilai trofi ini sebagai langkah pertama bagi tim mudanya untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Pelatih berusia 44 tahun tersebut turut menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap manajemen klub yang telah melakukan investasi besar dalam beberapa musim terakhir. Baginya, keberhasilan di Conference League adalah bentuk awal dari hasil kepercayaan yang diberikan kepada proyek jangka panjang ini. Semoga kemenangan malam ini menjadi titik awal dari sesuatu yang lebih besar, dan kami bisa membangun sesuatu yang penting dari sini, ucap Maresca kepada TNT Sports. Saya merasa sangat bangga dan bahagia atas banyak alasan. Para pendukung telah menunggu 2 atau 3 tahun untuk momen indah seperti ini, dan mereka sangat layak untuk mendapatkannya, sambungnya. Maresca juga memberikan penjelasan terkait keputusannya untuk tidak menurunkan Reece James sejak awal pertandingan. Ia mengaku mempertimbangkan kondisi kebugaran James yang rentan cedera sebagai alasan utama. James akhirnya diturunkan di babak kedua, menggantikan Malo Gusto yang sebelumnya melakukan blunder yang berujung pada kebobolan. Maresca bahkan mengungkapkan percakapan pribadinya dengan sang kapten sesaat sebelum masuk ke lapangan. Saya bersumpah, saya akan selalu memasukkan Reece sebagai starter jika bisa, tapi kali ini saya ingin melindunginya, tutur Maresca. Dia memahami itu, dan dia adalah pemain top. Ketika saya memutuskan untuk memainkannya, dia bilang, jangan khawatir, kita akan menang, lanjut sang pelatih. Walaupun Gusto sempat membuat kesalahan fatal dalam laga tersebut, Maresca tetap memberikan dukungan penuh. Ia menyebut bek asal Prancis itu sebagai salah satu pemain kesayangannya dan menilai bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar bagi para pemain muda. Malo adalah salah satu pemain favorit saya, kata Maresca dengan tegas. Mereka masih muda, mereka belum sepenuhnya memahami bahwa melakukan kesalahan itu bukan akhir dari segalanya. Tapi sekarang dia mengerti,
Dan bagi saya, Malo tetap merupakan pemain yang luar biasa, pungkasnya. Ungkapan tulus Reece James usai Chelsea menangi Liga Konferensi Eropa. Walaupun menghadapi tantangan besar di babak pertama, James merasa bangga atas respons luar biasa yang ditunjukkan rekan-rekannya setelah jeda. 4 gol yang berhasil dilesakan menjadi bukti nyata ketangguhan mental skuad muda The Blues. Sejak awal kami ikut kompetisi ini, trofi ini memang harus jadi milik kami, ujar James kepada TNT Sports. Musim depan kami akan kembali ke Liga Champions. Kami tahu tantangan di sana tidak mudah, dan malam ini Real Betis menunjukkan kualitas mereka sejak babak pertama, lanjutnya. James mengakui bahwa performa Chelsea pada awal laga jauh dari harapan. Gol cepat yang dicetak oleh Ezzalzouli membuat permainan The Blues kehilangan arah dan kesulitan membangun ritme. Namun situasi berubah drastis setelah jeda, saat pelatih Enzo Maresca melakukan sejumlah pergantian. Salah satu perubahan penting adalah masuknya James menggantikan Malo Gusto, yang kemudian membantu menghidupkan permainan Chelsea. Meski akhirnya tampil dan memberi dampak positif, James tidak menutupi kekecewaannya karena tidak dipercaya sebagai starter di laga final. Namun ia tetap menunjukkan sikap profesional dengan menerima keputusan sang pelatih dan siap memberikan kontribusi kapanpun dibutuhkan. Bagi James, pengalaman ini justru menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapan dan mentalitas, bahkan saat tidak memulai pertandingan dari menit pertama. Ia berhasil menunjukkan perannya sebagai pemain pengganti yang mampu membawa perubahan positif. Jujur saja, rasanya sangat menyakitkan saat tahu kamu tidak akan turun sebagai starter di final, ungkap James dengan jujur. Tentu saya ingin bermain di setiap pertandingan, apalagi yang sepenting ini. Tapi pelatih yang membuat keputusan, dan ketika itu terjadi, tugas saya adalah menerimanya dan siap saat dipanggil, pungkas sang kapten penuh kedewasaan. Jackson menjanjikan, tapi Chelsea dinilai perlu striker berpengalaman. Menurut Terry, Jackson menunjukkan kualitas yang menjanjikan, terutama karena kecenderungannya bermain di garis terakhir pertahanan lawan. Namun ia menekankan bahwa kehadiran striker yang telah terbukti mencetak banyak gol di Premier League akan sangat membantu perkembangan Jackson ke level yang lebih tinggi. Walaupun Jackson menghadapi sejumlah tantangan sepanjang musim, Terry tetap menaruh respek terhadap kontribusinya. Ia menyebut bahwa gaya bermain Jackson, yang kerap memanfaatkan ruang di belakang para bek, memberikan keunggulan taktis yang signifikan bagi tim. Sebagai mantan bek tengah kelas dunia, Terry tahu persis betapa sulitnya menghadapi pemain dengan karakteristik seperti Jackson. Ia mengakui bahwa tipe penyerang seperti itu bisa memberikan dampak besar karena mampu menarik dan membuka ruang untuk pemain lain. Saya pikir Nico tampil sangat bagus, ujar Terry saat berbicara kepada Talksport. Ketika saya menyaksikannya bermain, dia adalah salah satu dari sedikit striker di liga ini yang mampu menciptakan ruang dan punya kecepatan luar biasa. Sebagai seorang bek, tipe pemain seperti itu benar-benar menyulitkan karena mereka terus mencari celah di lini pertahanan. Saya menyukai cara main Jackson, tambahnya. Namun, Terry menyarankan agar Chelsea mempertimbangkan untuk merekrut penyerang yang telah terbukti tajam di Premier League. Menurutnya, langkah ini tidak hanya akan meningkatkan ketajaman lini depan, tetapi juga menjadi mentor penting bagi Jackson dalam proses berkembang. Meskipun demikian, Terry menyadari bahwa strategi transfer klub saat ini lebih condong kepada perekrutan pemain muda dengan potensi nilai jual tinggi. Model ini sedikit berbeda dari pendekatan yang biasa ia dukung. Kalau melihat tahapan selanjutnya, menurut saya Chelsea memerlukan sosok yang sudah terbukti mampu mencetak gol di Premier League, jelas Terry. Biasanya, pemain seperti itu adalah mereka yang berpengalaman, meskipun saya paham bahwa pemilik klub memiliki pendekatan yang berbeda. Namun secara pribadi, saya merasa kami memang butuh penyerang dengan profil seperti itu, pungkasnya dengan tegas. Liam Delap tolak Manchester United, pilih gabung Chelsea. Penyerang muda Ipswich Town, Liam Delap, telah mengambil keputusan terkait masa depannya. Bukannya bergabung dengan Manchester United, Delap justru memilih melanjutkan karir di Chelsea. Menurut laporan dari The Athletic, Delap sudah memberitahu pihak Manchester United bahwa ia menolak tawaran mereka. Salah satu faktor utama keputusannya adalah partisipasi Chelsea di Liga Champions musim depan, yang menjadi daya tarik besar bagi sang pemain. Chelsea pun tak membuang waktu. Klub asal London Barat itu langsung menghubungi Ipswich Town untuk menebus klausul pelepasan Delap senilai 30 juta pound. Kini, proses transfer tinggal menunggu negosiasi soal gaji dan detail kontrak pribadi antara Delap dan The Blues. Keputusan Delap tentu mengecewakan Manchester United, yang diketahui telah lebih dulu mengincarnya. Namun absennya setan merah dari kompetisi Eropa musim depan diyakini menjadi alasan kuat mengapa sang striker muda menolak pindah ke Old Trafford. Musim ini, Delap tampil menonjol bersama Ipswich, meski klubnya tak mampu bertahan di Premier League. Ia sukses mencetak 12 gol, sebuah capaian yang membuatnya dilirik sejumlah klub top Inggris. Delap merupakan produk Akademi Manchester City yang sejak 2022 lebih sering dipinjamkan ke klub-klub Championship seperti Stoke City, Preston North End, dan Hull City. Dari total 70 penampilannya selama masa peminjaman, ia mencetak 12 gol.
Kehadirannya di Stamford Bridge diharapkan dapat menambah daya gedor lini serang Chelsea. Pasalnya, musim lalu The Blues banyak bergantung pada Cole Palmer yang mencetak 15 gol di semua kompetisi.